Desa Sumsel 24 jam hari ini menyemarakan syiar 10 Muharram atau yang dikenal Hari Asyura. Majelis Darus Sakinah akhir pekan lalu membagikan bubur Muharram gratis kepada masyarakat di Jalan Pintu Besi RT 01 dan RT 12 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang. Kegiatan bagi-bagi bubur Muharram gratis ini memang program tahunan yang dilaksanakan Majelis Darus Sakinah Palembang. Menyemarakan syiar 10 Muharram atau yang dikenal dengan Hari Asyura, Majelis Darus Sakinah Palembang akhir pekan lalu membagikan bubur Muharram gratis kepada masyarakat di Jalan Pintu Besi RT 01 dan RT 12 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang. Kegiatan bagi-bagi bubur Muharram gratis ini memang program tahunan yang dilaksanakan oleh Majelis Darus Sakinah Palembang. Pimpinan Majelis Darus Sakinah Palembang, Ustadz Amrullah Mawardi SAG menjelaskan pembagian bubur Muharram ini didanai oleh keluarga besar Darus Sakinah dan para donatur. Pembagian bubur Muharram, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, setiap 10 Muharram mereka bagi-bagi bubur Muharram. Dan ini kita lanjutkan. Alhamdulillah telah terlaksana. Adapun dana yang kami dapatkan, alhamdulillah dari keluarga besar Darus Sakinah yang mungkin sudah merantau ataupun yang sudah memiliki kelebihan, dan juga para donatur, teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga yang berempati dan ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, buronan kasus korupsi penyelewengan dana APBN bantuan sosial dari Dirjen PLA Departemen Pertanian sebesar Rp235 juta tahun 2009 atas nama Suroso bin Sukardi akhirnya berhasil ditangkap. Tim Kejari Oku Timur melakukan penjemputan terhadap warga Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur yang DPO sejak 2013 lalu dan tertangkap di rumahnya di Jakarta Timur pekan lalu. Buronan kasus korupsi penyelewengan dana APBN bantuan sosial dari Dirjen PLA Departemen Pertanian sebesar Rp235 juta tahun 2009 atas nama Suroso bin Sukardi akhirnya berhasil ditangkap. Tim Kejaksaan Negeri Oku Timur melakukan penjemputan terhadap warga Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur yang DPO sejak 2013 lalu yang tertangkap di rumahnya di Jakarta Timur pekan lalu. Menurut Kasih Intel Kejari Oku Timur, Darmadi Edison SH, terpidana Suroso sebelumnya ditangkap oleh tim Tabur Kejati Sumsel. Kami dari Kejaksaan Negeri Oku Timur, saya selaku Kasih Intel dan sebelah saya selaku Kasih Pitsus. Kami kemarin sudah menjemput DPO atas nama Suroso bin Sukardi, yang mana terpidana ini sebelumnya telah dijemput oleh tim Intel dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang pada saat itu bekerja sama dengan Intel Kejaksaan Agung, ya kan, mengambil terpidana ini yang sudah lama DPO di rumahnya yang tinggal di Jalan Blok Ringin RT 011 nomor 003 Kelurahan Cibugur, Kecamatan Ciracas, Provinsi Jakarta Timur, yang mana terpidana ini udah beberapa tahun menjadi DPO dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyelewengan dana APBN bantuan sosial dari Dirjen PLA Departemen Pertanian. Sedangkan Kasih Pitsus Kejari Oku Timur, Aci Jaya Saputra memaparkan, terpidana telah dijatuhi putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan hukuman 1 tahun penjara subsidiar 1 bulan kurungan. Namun terpidana melarikan diri saat akan dilakukan penahanan. Kasus posisinya ini tentang penyelewengan dana APBN bantuan sosial dari Dirjen PLA Departemen Pertanian sebesar Rp235 juta. Dari sebesar anggaran Rp235 juta tersebut,
ada penyelewengan anggaran sebesar 157 juta rupiah yang tidak dilaksanakan terpidana pada saat itu sebagai Ketua Kelompok Tani Agung Basuki Desa Pemetung Basuki Kabupaten Oku Timur. Dana yang diselewengkan sebesar 157 juta dan terbukti juga 157 juta juga pada saat di pengadilan, dan pasal yang disangkakan adalah pasal 2, pasal 3 dan pasal 5. Dan perkara ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana dalam putusan pengadilan tersebut terdakwa Suroso ini dihukum selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidiar 1 bulan kurungan. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Prosesi adat digelar dalam pengukuhan Sumbai Mangku Anom akhir pekan lalu di Dusun Tanjung Pasai, Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Prosesi ini berlangsung meriah karena diramaikan ragam atraksi kesenian seperti guritan, pencaksilat, dan tari-tarian yang dimainkan para gadis dan para ibu lansia. Prosesi adat digelar dalam pengukuhan Sumbai Mangku Anom akhir pekan lalu di Dusun Tanjung Pasai, Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Prosesi ini berlangsung meriah karena diramaikan ragam atraksi kesenian seperti guritan, pencak silat, dan tari kebak yang dimainkan para gadis dan para ibu lansia. Pengukuhan Sumbai Mangku Anom ini dijadikan sebagai langkah awal atau gong awal untuk kembali menghidupkan lagi budaya dan sistem pemerintahan Besemah. Acara pengukuhan Hermansyah sebagai Jurai Tua Sumbai Mangku Anom tersebut selain dihadiri perwakilan 5 Sumbai atau Kesatuan Masyarakat Adat Besemah, juga disaksikan rombongan para pangeran dari Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 4 Jaya Wikrama RM Fawaz di Raja Esa MKN. Dalam maklumatnya usai dikukuhkan sebagai Jurai Tua Sumbai Mangku Anom, Hermansyah mengajak semua keturunan Sumbai Mangku Anom untuk kembali bersatu. Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah juga mendapatkan cindera mata berupa badung ikat pinggang dari SMB 4. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komandan Kodim 0405 Lahat bersama Polres dan Pemkab Lahat melaksanakan panen jagung di lahan perkebunan Markas Komando Distrik Militer 0405 Lahat. Kegiatan ini sebagai upaya dalam menunjang program pemerintah terkait ketahanan pangan. Komandan Kodim 0405 Lahat melaksanakan panen jagung di lahan perkebunan Markas Komando Distrik Militer 0405 Lahat. Kegiatan panen ini tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih berada di tengah pandemi COVID-19. Dandim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Sawaf Al-Amin mengatakan kegiatan panen jagung ini sebagai upaya dalam menunjang program pemerintah terkait ketahanan pangan. Ini dalam rangkanya untuk menunjang program pemerintah ketahanan pangan yang dalam hal ini berkaitan juga dengan kasus yang sekarang sedang terjadi di negara kita, yaitu COVID. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan para unsur Pemda yang terkait untuk menyiapkan lahan, kemudian menanami tanaman, dalam hal ini jagung, untuk dalam rangkanya ketahanan pangan. Ia mengharapkan agar program yang dilaksanakan ini menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah masing-masing dengan menyiapkan lahan dan beberapa tanaman untuk dibudidayakan. Harapan kita ke depan nanti agar ini menjadi contoh bagi masyarakat yang ada, agar di wilayah ataupun di tempat masing-masing bisa menyiapkan lahan dan bisa menyiapkan beberapa tanaman yang bisa dipakai untuk persediaan apabila nanti sewaktu-waktu kita mengalami kesulitan bahan makanan. Tak hanya itu, pihaknya juga menanam beberapa tanaman lainnya seperti padi ciherang, jagung, ubi, dan ketela pohon yang nantinya akan dibagikan kepada warga di sekitar markas. Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Haji Haryanto, mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran Kodim 0405 Lahat dalam menyukseskan program ketahanan pangan, salah satunya budidaya jagung dengan masa panen hanya 2 bulan. Pemulihan ekonomi masyarakat ini supaya masyarakat kita baru menanam jagung, karena jagung ini
umurnya singkat, hanya 2 bulan. Kalau dalam 1 tahun bisa 5 kali 6 kali panen, dan juga bibitnya sudah kita siapkan melalui Dinas Pertanian. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.